Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emma Isyarani. Saya berasal dari Politeknik Negeri Loksmawe dengan NIM 1790343019 kelas TRKJ 4A. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang cloud computing. Dan baiklah, sekarang kita mulai. Yang pertama ialah ini bisa dilihat ada IaaS, PaaS, dan SaaS. Dan apa maksud dari itu? Ketiga layanan ini ialah tipe cloud computing yang berdasarkan dengan modelnya. Oke, sekarang saya jelaskan satu-satu. Yang pertama IaaS. Apa sih IaaS? IaaS adalah kepanjangan dari Infrastructure as a Service, yang dimana layanan ini menggunakan atau dapat menyewa infrastruktur, baik itu storage, memory, atau network. Mudahnya, IaaS ini ialah menyewakan komputer visual kosong dan dapat menggunakannya bebas dengan kebutuhan masing-masing orang. Lalu, contoh atau kelebihan dan kekurangan dari IaaS ini sendiri ialah penggunanya tuh emang harus terhubung ke internet untuk menggunakannya, dan jika membutuhkan penambahan sumber daya harus menghubungi pihak yang penyedia layanan tersebut. Lalu kelebihannya itu ialah pengguna itu tidak perlu untuk membeli komputer dan peralatan lainnya untuk dapat mengaksesnya atau menggunakannya. Lalu contohnya itu ada Amazon, Windows Azure, Cloud, Bitnet Cloud, dan lain-lain. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang PaaS. Apa sih itu PaaS? PaaS ialah singkatan dari Platform as a Service, yang dimana layanan cloud ini disediakan dalam bentuk platform yang dimana dapat dimanfaatkan untuk bermacam-macam seperti membuat aplikasi, dan dapat juga disebut sebagai penyewa rumah atau kita sebagai pengguna menyewa rumah dari platform as a service. Lalu, kekurangan dari platform as a service ialah fitur keamanannya yang disediakan bukan untuk aplikasi kita, melainkan untuk platform itu sendiri. Lalu kelebihannya itu ialah kita dapat membuat aplikasi dengan banyak fitur yang tersedia seperti keamanan platform, operating system, sistem database, web server, dan framework aplikasi kita sendiri. Lalu contohnya itu seperti Amazon, Web Azure, bahkan tradisional hosting pun itu termasuk contoh dari PaaS. Lalu kita lanjut untuk membahas SaaS. Apa sih itu SaaS? SaaS ialah singkatan dari Software as a Service, yang dimana layanan jenis cloud ini, penggunanya itu hanya tinggal menggunakan aplikasi yang sudah tersedia di dalam cloud computing itu sendiri. Lalu apa kekurangan dan kelebihan dari cloud ini? Kekurangannya itu ialah tidak memiliki sepenuhnya aplikasi yang disewakan itu. Pengguna itu tidak dapat seenak-enaknya untuk merubah aplikasi tersebut, dan kelebihannya itu pengguna itu dapat langsung menggunakan aplikasi tersebut secara gratis dengan biaya sewa tanpa harus mengeluarkan investasi untuk membuatnya sendiri. Lalu contohnya itu adalah Google Apps, seperti di dalamnya atau ada Docs atau dokumen, spreadsheet, dan lain-lain, dan ada Office dan Gmail. Lalu dan selanjutnya itu adalah tipe-tipe cloud computing yang berdasarkan penyebarannya. Itu ada 4. Yang pertama public cloud, yang kedua itu private cloud, yang ketiga itu ada hybrid, dan yang keempat itu ada community cloud. Dan kita akan menjelaskan satu persatu, yaitu yang pertama public cloud. Sebentar. Yang pertama ialah public cloud, di mana layanan cloud ini merupakan model publik yang semua orang itu dapat menggunakannya bebas
Dan banyak dari public cloud ini yang gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Kekurangan dari cloud ini sendiri sangat tergantung dengan layanan internet yang dimiliki oleh pengguna, dan tidak semua penyedia layanan menjamin keamanan dari data-data yang kita miliki. Lalu kelebihannya itu, kita tidak perlu menginvestasikan dan merawat infrastruktur yang ada di dalamnya, platform yang ada di dalamnya, ataupun aplikasinya. Lalu contoh yang gratisnya itu ialah Windows Live Mail, Google Mail, Facebook, dan Twitter. Dan contoh aplikasi yang berbayarnya itu adalah Salesforce, Office, Adobe Creative Cloud, Windows Azure, dan Amazon. Lalu yang kedua itu adalah Private Cloud. Private Cloud ini merupakan layanan cloud yang banyak digunakan perusahaan atau organisasi yang dikarenakan banyak dipakai untuk menyimpan atau interaksi bisnis rahasia yang tidak ingin pihak lain mengetahuinya. Private ini juga sumber dayanya satu organisasi, tentu saja. Lalu kekurangan dari private ini sendiri, investasinya itu sangat besar, dan kita sendiri harus menyiapkan infrastrukturnya itu. Lalu kelebihan dari private ini sendiri, keamanannya itu lebih terjamin, karena data-data yang kita masukkan ke dalam private ini kita bisa kelola sendiri. Lalu contohnya itu dari SaaS, ialah SharePoint, mail server, database, dan lain-lain. Lalu untuk IaaS ialah sistem operasi, web server, framework, database. Lalu yang untuk PaaS ialah virtual machine yang bisa di-request sesuai dengan kebutuhan dari penggunanya itu sendiri. Lalu ada hybrid cloud. Hybrid cloud ini merupakan layanan cloud yang dimana gabungan dari dua layanan, yaitu private cloud dan public cloud, di mana sumber dayanya ini masih memiliki ikatan bersama, namun cloud-nya itu berbeda. Penggunanya itu dapat memilih ingin menggunakan private kah, ingin menggunakan public. Lalu kekurangan dari hybrid cloud ini sendiri, penggunanya itu membutuhkan investasi antara public cloud dan private cloud. Maka infrastruktur yang dimilikinya harus dipikirkan secara matang. Lalu kelebihannya itu datanya itu terjamin karena data bisa dikelola sendiri dan lebih leluasa untuk memilih mana proses bisnis yang harus dijalankan. Contohnya itu perusahaan A menyewa layanan dari Windows Azure, dan Windows Azure ini merupakan public cloud karena menurut undang-undang data tersebut harus disimpan di database sendiri. Jadi database sendiri ini merupakan private cloud yang dimiliki oleh perusahaan A, dan data tersebut atau database tersebut masih bisa diolah kembali oleh perusahaan A tanpa diketahui oleh orang lain. Lalu yang terakhir adalah community cloud, di mana community cloud ini layanan yang biasanya itu untuk komunitas, institut, ataupun organisasi, di mana itu segala aktivitas di dalam layanan cloud ini akan diakses oleh pihak-pihak yang terdapat dan mempunyai hubungan dan visi misi yang sama dengan komunitas tersebut. Lalu contohnya itu perusahaan yang menggunakan cloud computing adalah perusahaan bisnis yang mempunyai tujuan bersama dan masing-masing perusahaan. Cloud computing juga bisa dikelola oleh internal ataupun pihak ketiga maupun eksternal dan internal, sehingga dapat meminimalisir biaya pembayaran yang bisa ditanggung oleh kedua pihak tersebut. Cukup sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.